yang selalu terngiang mungkin di telinga kita. Di antara keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan Rasul sebelumnya, Rasul sebelum Rasulullah yaitu Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dan kemudian dituhankan oleh umatnya. Nabi Isa itu dituhankan oleh umatnya, dianggap sebagai anaknya Tuhan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi manusia yang dengan segala ucapan, tindakan itu bisa ditiru oleh semua umatnya. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bisa dilakukan, bisa kita contoh, bisa kita teladani. Sebagian ulama menyampaikan bahwa Rasulullah adalah basyarun lakal basyari. Beliau ini adalah manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Rasulullah punya banyak keistimewaan, ya. Makhluk yang diciptakan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa mencintai dan memuliakan Rasulullah itu merupakan salah satu kewajiban, ya, seorang muslim yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain." Rasulullah bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai, sehingga dia Muhammad lebih ia cintai dari orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada semua manusia yang ada. Jadi kita punya kewajiban, kalau kita mengaku diri kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menempatkan Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan semua manusia, bahkan dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan anak-anak kita. Semasa Rasulullah masih hidup, kalau kita berbicara sirah atau berbicara sejarah, ya, bagaimana para sahabat itu begitu mencintai, memuliakan, dan bahkan membela Rasulullah begitu luar biasa. Ketika perang Uhud, kalau kita pelajari sirah nabawiyah, maka ketika Rasulullah terdesak, Rasulullah kemudian dihujani dengan berbagai macam panah, ya, kemudian senjata tajam. Ada beberapa orang musyrik itu yang bahkan sampai dekat sekali dengan Rasulullah, dan kemudian banyak sekali para sahabat yang membela, menjadi tameng beliau. Ada beberapa yang ikut dalam peperangan itu bahkan ibu-ibu, Tolhah, Abu Bakar, Umar, semuanya menjadi tameng dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam perang itu bahkan bibir dan kemudian gigi Rasulullah itu sampai dengan tanggal. Begitu luar biasanya posisi Rasulullah di hadapan para sahabat-sahabatnya, sehingga semua sahabat membela posisi beliau, menjadi tameng beliau, menjadi orang yang pertama kali membela Rasulullah ketika umat yang lain memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai dan memuliakan Rasulullah itu juga terumuskan di dalam syahadat yang kita baca setiap hari. Kita bersyahadat setiap kali sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bersyahadat ini, syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tapi di syahadat yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini berarti kita dituntut untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Implementasi dari mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berarti kita, baik kondisi susah maupun kondisi lapang, kondisi terpaksa maupun kondisi sukarela, kita harus menjadikan Rasulullah ini sebagai pedoman, sebagai tauladan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah hasanah, terdapat tauladan yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, apa indikator bahwa kita ini sebagai seorang muslim mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini jamak dari kata sholah, ya, yang artinya adalah doa, yang artinya adalah keberkahan, yang artinya adalah kesejahteraan. Secara istilah, sholawat itu artinya adalah berdoa dan kemudian memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga terdapat tuntunannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab juga ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Prof. Wahbah Zuhaili itu pernah menyampaikan bahwa maksud dari ayat ini adalah sholawat itu ada 3 macam. Sholawat yang pertama adalah sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya. Sholawat yang kedua adalah sholawat dari malaikat, yang artinya adalah sholawat ini istighfar, permohonan maaf, memberikan support kepada Rasulullah dan umatnya ini untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sholawat dari umatnya ini adalah doa dan pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang agung. Di beberapa hadis yang lain disampaikan juga bahwa setiap hari Jumat itu kita diminta untuk memperbanyak sholawat. Saya punya tetangga itu setiap pagi subuh pada hari Jumat itu selalu mengingatkan, hari ini adalah hari Jumat, mari perbanyak sholawat, mari perbanyak sholawat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua yang kemudian menjadi indikator bahwa kita ini dianggap mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ini bercita-cita dan berdoa agar kita ini nanti dipertemukan, diperjumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Di antara tanda mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terdapat rasa rindu. Kita memiliki rasa rindu yang luar biasa dan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa agar kita dan kemudian keluarga kita nanti kelak di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini hal yang berat karena kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hanya mendengar saja berita-berita dari hadis bahwa belegernya Rasulullah itu seperti ini, tapi kita ini belum pernah melihat. Sedangkan kita diminta untuk mencintai Rasulullah melebihi siapapun. Tentu ini amalan yang luar biasa. Maka tentu dengan amalan yang seperti ini kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa syafaat nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun liyakuna ba'di yataddu ahadukum law arani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Bukan ketika di zaman Rasulullah ya, banyak sahabat yang kemudian berjumpa, tapi adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, walaupun menebus dengan dengan keluarga dan hartanya. Banyak orang yang kemudian
pergi berumroh, berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka agar mendapatkan syafaat, agar merasa sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua dikeluarkan, biaya dikeluarkan, tenaga juga dikeluarkan agar kita bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang menjadi indikator kita itu mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca dan mempelajari sejarah hidup Rasulullah. Membaca dan mempelajari ini sekarang banyak. Di YouTube juga banyak sekali. Kalau kita kemudian malas untuk membaca gitu ya, banyak media sosial yang kemudian sudah menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah. Manfaat dari kita membaca sejarah atau mempelajari sejarah hidup Rasulullah ini adalah agar kita ini bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah kita, sebagai pedoman kita untuk mengikuti jejak-jejak perjuangan kehidupan dan menjadikan beliau sekali lagi sebagai pedoman hidup. Nah, buah terpenting dalam mempelajari sejarah dari Nabi Muhammad SAW ini adalah sikap hikmah atas kebijaksanaan. Nabi SAW merupakan sosok yang penuh kebijaksanaan, yang mampu menaklukkan hati dari banyak orang, yang memusuhinya, bahkan tidak hanya para sahabatnya saja, tapi juga orang-orang yang memusuhinya. Demikian tiga hal yang menjadi indikator penting bagi kita. Kita bisa merasakan dalam diri kita, kita bisa kemudian mengintrospeksi diri kita, apakah kita ini termasuk di antara orang-orang muslim yang mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.